Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan, syukurillah, amma ba'du. Seperti yang dikatakan dalam pepatah Arab mengatakan al-adabu fauqal ilmi, bahwa adab atau etika itu merupakan letak posisinya itu adalah di atas ilmu. Jadi ketika kita mengikuti perkuliahan dulu, ya biasanya di akhir semester atau di akhir perkuliahan itu biasanya kalau di kita itu ya dulu ada namanya etika profesi, mata pelajarannya, mata kuliahnya, ya itu 3 SKS kalau nggak salah itu etika profesi. Nah mungkin direkarkan dulu mungkin ada namanya etika profesi guru mungkin ya. Nah, artinya apa? Artinya itu merupakan ilmu tertinggi itu adalah memang etika profesi, etika adab kita. Nah, di dalam ber-AI atau di dalam kita melakukan segala hal yang terkait dengan kecerdasan buatan, itu juga perlu etika. Seperti yang kita lihat saat ini, itu banyak menggunakan aplikasi Gemini untuk misalkan mengedit foto, ya. Itu mohon maaf, ada yang berduaan dengan cewek, itu bisa dilakukan oleh AI, ya. Itu baru gambar, belum lagi yang video Bapak Ibu, yang video pun itu bisa, ya, yang video misalkan kita gunakan foto Pak Guru Rianto misalkan untuk yang video versi AI itu bisa, ya, bersama misalkan lawan pasangannya itu bisa, ya. Nah yang saya gambarkan barusan itu adalah merupakan salah satu dari contoh negatif dari penggunaan AI. Ya. Nah, jadi dari mana mereka mendapatkan data-data tersebut? Nah, data-data AI itu diperoleh melalui inputan dari kita sendiri, ya, dari kita sendiri, inputannya itu. Jadi kita ini di dunia ini memiliki banyak big data istilahnya atau data yang besar. Nah, itulah yang bisa diolah sehingga tanpa terasa kita ini sedang di bahasa kasar itu ditiburin oleh AI. Salah satu contohnya misalkan ketika kita scroll Shopee, kita ditahu kesukaan kita itu apa saja. Oh ternyata si ini sukanya membeli buku misalkan, maka algoritma akan membaca yang akan tampil di beranda kita ya terkait dengan buku atau pakaian segala macam, ya. Jadi itu yang dibaca oleh AI gitu. Nah, pada hari ini materi kita yaitu etika dalam menggunakan kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan sendiri itu sebenarnya udah lama sejak dulu, ya, sejak kami kuliah dulu, kebetulan di apa tuh namanya? Kebetulan di jurusan engineering, ya, komputer engineering. Jadi kalau kita saya ingat dulu untuk apa tuh namanya, untuk skripsi saya dulu itu tentang AI juga, gitu ya. Jadi dulu saya pernah membuat aplikasi yang bisa menghitung jari-jari dulu, ya, jari-jari. Itu untuk digunakan untuk anak-anak TK yang belajar itu, misalkan ditunjukkan ke kamera jari-jari dua kita, maka yang keluar adalah angka 2 dan suaranya 2 kayak gitu. Itu yang pernah kita bikin dulu. Nah, tapi kalau saat ini ya, AI itu hampir ratusan jumlahnya Bapak Ibu, ya. Sehingga kita akan bingung kita menggunakan yang mana untuk AI itu. Tapi yang paling familiar untuk saat ini memang yang Gemini. Ya, yang Gemini. Nah, yang kita bahas saat ini yang untuk AI untuk kegunaan kita sebagai guru atau tenaga pendidikan. Nah, apa itu AI? Artificial Intelligence. Artificial Intelligence artinya buatan, ya. Intelligence artinya pintar atau cerdas. Nah, AI walaupun pintar, ya, AI itu dibuat oleh manusia juga. Dibuat oleh manusia. Nanti saya akan contohkan bagaimana cara kerja dari sebuah AI, ya, menggunakan text table dari Google. Nanti kita akan sama-sama mencoba, ya. Nah, namun AI itu sendiri itu memiliki
keterbatasan di antaranya itu tanpa ada empati, tidak ada emosinya, itu tidak ada, ya, emosinya itu tidak ada, apalagi moral atau etika itu tidak ada, AI, ya. Nah, kecuali jika kita mengetik sebuah prompt misalkan yang berbau negatif, maka itu tidak akan diterima biasanya, ya, terpasang seperti itu. Nah, untuk dampak positifnya Bapak Ibu, untuk kita yang guru-guru, ya, itu meningkatkan produktivitas administrasi sekolah. Nah, seperti tadi sudah dicontohkan sama Pak Guru Rianto, membuat RPP hanya beberapa detik, hitungan detik sudah selesai jadi, ya, tinggal di ATM. Nah, hanya saja Bapak Ibu perlu diingatkan bahwa AI ini bukan segala-galanya, ya. AI ini kita bisa jadikan sebagai bahan referensi kita saja, bukan sebagai sumber utama kita, tidak, ya. Nah, untuk peningkatan pembelajaran juga di kelas, untuk aplikasi-aplikasi itu banyak sekali saat ini. Ada namanya, kalau yang diterbitkan oleh Kemdikbud itu ada namanya ruang murid, presentasinya ada di situ, kemudian videonya, materinya ada di situ, nanti kita buka, ya. Nah, sebenarnya aksesibilitas, yaitu untuk memudahkan kita mendapatkan informasi, ya. Nah, kita juga bisa gunakan untuk analisis. Nah, yang kita gunakan saat ini Bapak Ibu, ya, kebanyakan AI yang tidak berbayar, yang kita pakai gratis. Jika ketika kita gunakan untuk analisis pasar, terus analisis mahasiswa misalkan, itu terbatas, ya, terbatas. Nah, tapi khusus untuk yang kependidikan Bapak Ibu itu gratis, ya. Gratis, tapi Bapak Ibu harus menggunakan akun belajar ID-nya, baru bisa menggunakan fitur-fitur, banyak fitur-fitur yang gratis. Seperti di Canva, coba Bapak Ibu juga bisa menggunakan akun belajarnya. Jadi fitur-fitur itu kan berbeda dengan akun yang gratisan, karena itu sudah dibayarkan oleh Kemdikbud Bapak Ibu, ya, untuk akun belajarnya itu. Nah, dampak negatifnya sangat banyak sekali dampak negatifnya. Ya, kita selalu ketergantungan terhadap AI. Selalu tergantung. Sedikit-sedikit kita membuka AI. Untuk penyempurnaan dasar saja kita menggunakan AI. Bahkan untuk curhat segala macam, misalkan ada masalah di dalam keluarga, kita terkadang banyak keluh kesah di AI. Ya, benar memang. Benar, kita akan diberikan berbagai macam solusi oleh AI. Hanya saja seperti yang dikatakan tadi, tidak punya empati dan tidak punya moral, AI itu, ya. Kemudian privasi ini terpenting Bapak Ibu, ya. Untuk privasi, ketika Bapak Ibu mengupload fotonya di Gemini atau apapun namanya di AI untuk diproses gambarnya itu, maka itu merupakan sudah menjadi hak milik dari perusahaan AI itu. Kita misalkan ingin mengedit gambar kita dengan salah satu tokoh, misalkan presiden, maka itu menjadi big data Bapak Ibu. Itulah yang akan dianalisis oleh AI itu sendiri. Jadi tidak ada yang namanya privasi. Oleh karena itu saya secara pribadi jarang menggunakan aplikasi yang untuk pemrosesan image atau gambar itu, jarang saya, jarang. Untuk berduaan sama saya apalagi jarang, malahan tidak pernah untuk milih-milih seperti itu. Karena itu yang sangat berbeda Bapak Ibu. Apalagi ini ya, perempuan-perempuan, ya, bagi ibu tuh. Jadi harus dikontrol untuk penggunaan AI itu, khususnya yang upload gambar itu. Karena bisa jadi nanti akan disalahgunakan, ya, akan disalahgunakan. Nah, kemudian, ini etika kita, ya. Jadi sengaja materi kita tentang etika terlebih dahulu supaya kita tidak terlalu semena-mena di dalam menggunakan AI. Tentu seperti yang saya katakan tadi, AI itu hanya sebagai referensi kita sebagai guru yang ada di sini, ya. Itu memang betul, memang jawabannya seperti itu. Hanya saja memang kita perlu olah lagi, ya. Jangan sampai kita gunakan AI itu sebagai rujukan utama kita. Oleh karena itu saya tidak heran ketika toko-toko buku sekarang tuh udah pada nutup. Erlangga contohnya, Erlangga yang di Solong itu sudah tutup. Apalagi tingkat literasi Lombok Timur itu sangat down sekali, ya.
sangat keren sekali. Berbeda dengan di kota-kota besar, di kota-kota pendidikan seperti Malang, Jogja itu. Kita biasanya kalau beli buku itu kan berkilo-kilo kalau di sana tuh. Bahkan di Malang